Gak perlu overthink banget tentang 2023. Bacaan ini sebagai afirmasi yang positif ya teman-teman ya, bahwa ada banyak sekali kemungkinan. Gak hanya yang jelek-jelek aja atau yang bikin deg-degan kamu gitu kan. Ataupun ya yang terjadi dan semenakutkan apapun gitu kan, 2023 ini tetap kita harus hadapi kan, kita harus jalani. Lagian pasti dulu banget gitu ya pernah ada kan yang namanya ada pembahasan tuh tahun berapa gitu kan, ini bakalan terjadi kayak begini nih, gini gitu. Dan itu benar-benar menakutkan banget, dan orang-orang tuh yang benar-benar wah ya udah melakukan hal-hal yang gak masuk akal gitu. Nyatanya toh gitu kan juga berlalu dan bisa dilalui dengan baik. Jadi ayo teman-teman ya, kita bakalan baca nih peluang potensi apa sih yang muncul di 2023 ini, keberuntungan apa ya buat kamu semua. Buat kamu ya yang ngedengerin Oracle Card Indonesia kali ini, semoga ini bisa jadi afirmasi yang positif, bisa jadi hal-hal yang baik ya pada akhirnya nanti. General, jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerin ya dengan happy, dengan senang, dengan bahagia ya, dan barengan sama Oracle Card Indonesia pastinya ya. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita sama seperti biasanya teman-teman ya, cerita 1, 2, dan 3. Kalian gak perlu pilih ya, nggak perlu juga yang namanya kartu atau cerita, nggak perlu dipilih dua-duanya, cukup dengerin aja, siapa tahu ini jadi afirmasi yang baik ya buat kalian semua. Oke, kita baca yuk. Still in this channel Oracle Card Indonesia, cara remember, follow, subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Alright, dan private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, silahkan ya menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Sama condition berlaku dan ada di description ya teman-teman ya, ada di description alamat emailnya. Oke, kita baca sekarang ini buat teman-teman Sagittarius ya. Buat teman-teman Sagittarius, cerita tentang 2023 ya, secara overall ini seperti apa sih? Kita akan menuju ke cerita yang pertama terlebih dahulu. Wah, jatuh. Oke ya, cerita yang pertama, cerita overall tentang 2023 ya. Di cerita yang pertama overall itu seperti apa sih ya, kita coba lihat. Emotion, hope, transformation. Oke. Lalu kita akan ambil deck yang selanjutnya ya, dari kamu. Emotion, hope, transformation. Oke. Competition. Alright. Oke, kalau dilihat di sini 2023 bakalan seperti apa sih ya di cerita yang pertama. Nggak ada yang menjanjikan gitu kan bahwa hidup kita bakalan yang namanya gampang atau kayak gimana, atau nggak pernah ada masalah gitu kan, nggak ada ya teman-teman ya. Alam semesta juga nggak pernah ya namanya janjiin kayak begitu, tapi pastinya akan menjanjikan apa sih ya, sepaket datang gitu kan. Kalau ada masalah pasti ada solusinya, so you don't have to worry teman-teman ya. Walaupun 2023 ini not so simple as we think gitu kan ya, tidak sesimpel dengan apa yang kita pikirkan atau apa yang kita inginkan ya. Ada Mars di Aries, which is Mars itu ada ujiannya, ada hambatannya, ada halangan-halangan mungkin yang merintangi ya teman-teman ya. Dan mungkin itu udah kelihatan dari mulai akhir-akhir 2022 gitu. Tapi ya kamu nggak boleh yang namanya putus asa atau putus harapan. Sebentar nggak apa-apa ya, jatuh down gitu kan, serasa kan biasanya kayak gitu ya. Kalau misalkan kita lagi down, lagi ada problem gitu, kita berasa kayak aduh bingung mau ngapain gitu kan, kayak berasa nggak ada tujuan, berasa bingung apa yang mau dilakukan gitu. Nah, nggak apa-apa gitu, dan fine, kasih waktu diri kamu untuk merasa seperti itu, nggak apa-apa. Cuma jangan lama-lama gitu, jangan sampai setahun ya gitu, atau kasih waktu gitu kan. Oke, aku akan dengan state yang seperti ini aku akan sampai 3 hari aja deh gitu ya, jangan lama-lama gitu. Oke ya, setelah itu apa, beranilah gitu melangkah, karena kalau kamu nggak melakukan keberanian, jangan mengharap bantuan ya teman-teman ya, jangan mengharap bantuan dari siapa-siapa. Karena apa? Yang bisa bantu kita yaitu adalah diri kita sendiri. Orang lain ya mau abis omongan kayak gimana ya, mulutnya mau ngomongin seperti apa, tetap aja kalau kita yang nggak mau ya nggak akan kejadian teman-teman ya, seperti itu. Lalu ada cerita-cerita buat kamu yang terjebak di cinta segitiga ya. Ini ada nih hubungan-hubungan yang berbahaya, hubungan-hubungan yang tidak semestinya. Ingat bahwa halangan, rintangan, hambatan itu nggak akan terjadi kalau apa sih, kita juga tidak yang namanya menciptakan itu dalam kehidupan kita. So ya, kalau misalkan ada yang namanya godaan-godaan seperti itu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik ya teman-teman, ayo melipirlah ke arah yang baik ya. Karena apa? Hidup ini sudah banyak yang harus diselesaikan. Kenapa harus ditambahin lagi dengan hal-hal yang seharusnya tidak ada ya, seperti itu. Jadi ya
Jujur sama diri ya gitu, mengakui segala sesuatu hal ini akan jadi awal yang baik ya teman-teman ya, awal yang baik. Walaupun mungkin di awalnya kalau misalkan kita nggak bisa ngarep ya responnya orang sama kita kayak gimana gitu kan, tapi at least kalau misalkan kita belajar jujur ya at least itu buat diri sendiri itu jauh lebih enteng ya. Ngadepin hidup ini ya dengan banyak hambatan, dengan banyak ujian ya, itu udah nggak yang namanya mikir hal-hal yang kayak takut cemas gitu, udah nggak kayak gitu, tapi udah lebih fokus ke oke, apa sih problem yang kita hadapi ya, seperti itu. Oke, ini 2023 nya kamu di cerita yang pertama ya buat teman-teman Sagittarius. Sekarang kita bakalan lihat ya teman-teman keberuntungan yang akan kamu dapatkan di 2023 ini ya. Kita bakalan bagi jadi 3 ya, di 4 bulan pertama, 4 bulan tengah, dan 4 bulan yang akhir ya. Kita baca di 4 bulan yang pertama terlebih dahulu teman-teman. 4 bulan yang pertama, oke, ada expression, attachment, dan vision. Expression ini adalah tentang beban ya, beban yang selama ini mesti kamu tanggung sendiri teman-teman. Kamu berasa semuanya harus kamu ya. Ini ternyata gitu kan orang dekatnya kamu, entah itu keluarga atau entah siapa ya, ini ngebantu teman-teman. Ini mau ngebantu orang yang mungkin kamu nggak sangka-sangka ya selama ini ya. Ini mau bantu loh mereka ya, nggak secuek itu loh gitu loh ternyata mereka. Dan gak harus semua tuh harus kamu tanggung sendiri. Ternyata ada bantuan yang hadir, dan ini sih dari orang dekat ya, dari keluarga juga bisa ya, dari temen juga bisa, temen deket ya, tapi orang yang punya hubungan secara emosional sih, yang selama ini kamu nggak sangka gitu, ternyata dia bantu ya. Dan ada attachment teman-teman. Attachment ini adalah tentang kerja keras yang kamu selama ini lakukan ya, ini membuahkan hasil yang sangat luar biasa ya. Kamu bisa gitu loh selesaiin itu tanpa bantuan orang lain lagi gitu kan ya. Jadi bagus sih teman-teman ya, kerja kerasnya kamu berbuah ya, membuahkan hasil seperti yang memang kamu mau ya, which is itu bagus. Lalu ada vision ya. Vision ini adalah tentang apa yang kamu kerjakan ini juga berhasil ya, pengorbanannya kamu juga nggak sia-sia karena menuai hal-hal yang baik. Ada 2, diperkuat dengan ini ya teman-teman. Ini di 4 bulan pertama ya. Sekarang kita akan menuju ke 4 bulan yang kedua. 4 bulan yang kedua ada reality, ada ego, dan juga ada strength. Ini reality adalah tentang aturan-aturan yang ingin kamu terapkan ya dalam hidup gitu. Jadi kemarin-kemarin mungkin keinginan kamu ya, peraturan yang ingin kamu terapkan ini nggak disetujuin sama orang-orang sekitarnya kamu atau lingkungan kamu nggak setuju. Mereka berpikir bahwa kayak kayak make sense gitu, kayak nonsense gitu ya, nggak bisa lah itu diterapin, susah lah gitu kan. Tapi akhirnya bisa loh teman-teman ya, akhirnya bisa disetujui, dan bahkan ya beberapa orang yang mungkin memalingkan muka dari kamu gitu kan, akhirnya kamu bisa membuktikan bahwa prinsip kamu, apa yang sudah kamu lakukan selama ini gitu kan, itu bisa berhasil. Dan akhirnya orang-orang yang tadinya kayak membelakangi kamu, nggak peduli dan menganggap kamu apa sih gitu kan ya, jadi bisa ngelihat kamunya tuh seperti apa. Ini di 4 bulan tengah ya. Dan you got a jackpot guys ya, ada strength di sini gitu kan. Ini akan membaik dari segala macam aspek kehidupannya kamu. Wow ya, bagus kan ya. Ini di 4 bulan ke tengah. Yang 4 bulan pertama mungkin harus survive dulu ya, yang ke tengah ini sudah mulai ada hasil yang sangat luar biasa ya, bagus teman-teman. Nah sekarang kita akan menuju ke 4 bulan yang di belakang ya teman-teman. Yang 4 bulan terakhir ada spiritual, ada wisdom, dan juga ada freedom di sini. Oke, ada spiritual. Spiritual ini adalah tentang keinginan ya, teman-teman ya, tentang keinginan. Nah, keinginan yang seperti apa ya? Keinginan yang kemarin-kemarin gitu kan ya, nggak didukung, nggak disetujui sama lingkungan sekitar ya. Ternyata sekarang ini kamu dapat dukungan gitu ya. Mungkin butuh waktu nih ya, teman-teman, sepanjang 2023 ini kan ya, kamu lihat sendiri tadi diwarnai dengan hambatan, pihak-pihak yang membatasi. Nah, ini akhirnya ada dukungan ya di 4 bulan terakhir. Lalu ada wisdom ya, ini juga perbedaan prinsip selama ini dengan orang-orang sekitarnya kamu yang menyebabkan perselisihan ya, ini ada solusinya ya. Jadi beda-beda prinsip, beda-beda keyakinan gitu kan, beda-beda pandangan ya, ini akhirnya ada perdamaian sih teman-teman ya. Dan ada kebebasan seperti apa yang kamu inginkan ya. Kebayang nggak sih kamu nggak harus yang namanya sibuk dengan pemikiran bahwa dia nggak suka sama aku, dia begini, dia begitu, tapi lebih bisa fokus gitu ya ke diri ya. Ini kebebasan banget itu yang kamu benar-benar dapat ya di dalam berbagai hal ya teman-teman ya. Tadi kalau misalkan dikaitkan dengan ini ya, tentang keinginannya kamu, tentang
perdamaian gitu ya, seperti itu, persisian yang berujung perdamaian. Nah ini ya, jadi ketika stuck di satu hal gitu, tapi ini bisa selesai ya, ada bantuan. Oke ya, ini adalah cerita kamu yang ke satu ya teman-teman ya, yang pertama. Nah sekarang kita bakalan menuju ke cerita kamu yang kedua ya. Cerita kamu yang kedua seperti apa, kita lihat yuk ya. Kita lihat cerita kamu yang kedua seperti apa, right? Oke, cerita yang kedua buat teman-teman Sagittarius ya. Kita lihat seperti apakah gerangan. Oke, Sagittarius di cerita yang kedua akan seperti apakah 2023 ini ya teman-teman ya. Cerita-cerita yang seperti apa? Oh, expression love dan ada balance di sini ya. Ada balance. Oke, ada balance, double balance teman-teman ya. That means 2023 ini ya akan sangat baik kalau misalkan kamu bisa belajar lebih apa adanya ya. 2022 jadi pengalaman teman-teman ya, karena beberapa teman-teman mungkin ya menahan perasaan gitu kan ya, berusaha sibuk kuat buat orang-orang yang disayang gitu kan, seperti itu. Jadi ya apa ya, ini sebenarnya kalau misalkan kita lihat ada dua kartu di sini, ada pengkhianatan ya teman-teman, pengkhianatan, ketidakadilan ya, seperti itu. Nah ini dia ya, sebenarnya pengkhianatan yang paling besar itu bisa dilakukan dari siapa sih? Dari diri kita sendiri gitu. Kita nggak akan yang namanya bisa menarik orang-orang yang bisa mengkhianati kita kalau misalkan kita sendiri ya sudah beres di dalam. Jadi ya ayo di 2023 ini belajar yuk lebih ekspresif, lebih bisa apa adanya, lebih bisa yang namanya mengungkapkan apa yang memang kamu inginkan ya, seperti itu. Karena ya dengan kamu apa adanya ya, celah-celah untuk orang melakukan ketidakadilan sama kamu ya, pengkhianatan sama kamu ya, ini minus teman-teman ya. Artinya berkurang lah ya, seperti itu. Problem-problem yang berkaitan dengan cinta ya, ini butuh perjuangan teman-teman ya. Ya langkahnya masih harus dilakukan ya dengan sabar teman-teman. Untuk kamu yang PDKT juga ya slowly gitu kan. Untuk kamu yang masih jomblo juga lagi on the way gitu kan. On the way-nya masih belum sampai nih teman-teman ya, masih belum kelihatan di 2023 ya. Barangkali kenalan-kenalan biasa sih fine, tapi kalau misalkan untuk hubungan yang jauh lebih serius belum. Dan kalau untuk kalian yang udah lebih serius ya, ini sebaiknya jangan terlalu terburu-buru ya, step by step aja, tenang-tenang aja dulu gitu kan, pelan-pelan. Kalau emang jodoh nggak akan lari kemana, right ya. Lalu untuk kalian yang sudah berumah tangga juga kayak begitu nih teman-teman ya. Ada pengkhianatan, iya, ada ketidakadilan, iya, tapi kalau misalkan kalian bisa atasi ini dengan pelan-pelan gitu kan ya, tidak dengan frontal, bisa saling apa adanya juga, ini akan jadi hal yang baik, selesai dengan baik. Oke, ini 2023 ya. Sekarang kita akan menuju keberuntungan kamu ya di 4 bulan yang pertama ya. Seperti apa keberuntungan kamu di 4 bulan yang pertama? Kita coba lihat, ada power, ada spiritual, dan juga ada attachment. Oke, power di sini adalah tentang pencapaian ya teman-teman ya, pencapaian yang jauh lebih tinggi dan lebih baik ya dalam hidup. Jadi kalau misalkan di relationship gitu kan, hubungan kalian tuh makin erat dengan pasangan gitu kan, terus habis gitu juga dengan teman-teman ya, seperti itu. Kalau di pekerjaan, keuangan ya mungkin ada tambahan ya, seperti itu. Ini kemungkinan besarnya seperti itu. Dan spiritual ini adalah tentang keinginan ya, tentang keinginan yang pada akhirnya ya didukung teman-teman. Awalnya nggak didukung sama lingkungan karena mungkin lingkungan melihat kamu, wah apa sih keinginan seperti apa itu gitu kan, akhirnya disetujui gitu. Lingkungan yang toksik juga pada akhirnya ya udah deh gitu ya, oke, fine gitu ya, seperti itu teman-teman. Dan ada attachment. Ini tentang kerja keras yang kamu lakukan gitu ya. Ini selama ini membuahkan hasilnya bagus ya. Ini berbuah di 4 bulan pertama ya teman-teman ya. Nah sekarang kita bakalan lihat untuk 4 bulan tengah ya. 4 bulan tengah ada apa nih? Keberuntungan yang seperti apa? Creation, secret, dan juga ada emotion. Wow.
Alright, ini adalah 4 bulan di tengah ini diwarnai dengan apa sih? Kamu yang tadinya menyangka-nyangka gitu kan bahwa ada orang yang nggak baik gitu kan, ternyata dia tuh baik gitu ya, kayak kejutan kayak gitu ya. Ternyata yang terjadi tuh kebalikan dari semua ketakutannya kamu. Kalau kamu takut, aduh nanti kalau nggak nyampe gimana ya, nanti kalau misalkan begini gimana ya, nanti kalau nggak keterima gimana ya, nanti kalau nggak jujur gimana ya. Padahal semuanya mungkin ceritanya baik-baik aja di 4 bulan yang kedua ini ya teman-teman ya. Ceritanya nggak seperti apa yang ketakutannya kamu gitu ya. Beberapa ya mungkin terjadi seperti itu, tapi beberapa banyak sih enggak ya. Lalu ini juga teman-teman ya, terjalin kembali silaturahmi yang mungkin selama ini sempat terputus ya, untuk orang-orang yang mungkin kamu nanti ya, orang-orang yang mungkin punya salah paham sama kamu atau sebaliknya kamu punya salah paham sama mereka gitu kan, akhirnya bisa diselesaikan. Perselisihan yang selama ini terjadi ya, ini bisa yang namanya diselesaikan atau dijembatani dengan baik ya, seperti itu. Lalu ada emotion, ini halangan-halangan juga bisa dilalui satu persatu ya teman-teman ya. Mulailah ada yang namanya titik terang dalam problem-problem yang kamu jalani ya, seperti ini. Lalu di 4 bulan yang ketiga ya teman-teman ya, 4 bulan yang ketiga seperti apa? Wow, you got a jackpot ya. Ini bisa jadi 4 bulan yang terakhir ini ya teman-teman ya, kamu bisa ada peningkatan dari berbagai macam aspek ya kehidupan. Jadi keuangannya kamu juga membaik ya, ada hal baik juga ya, relationship juga iya, apa-apa juga iya, semua segala aspek kehidupannya kamu. Lalu ada freedom di sini, kebebasan yang kamu inginkan selama ini ya, keterikatan ya, barangkali dari pikiran-pikiran tadi juga ada perselisihan ya teman-teman ya. Ini mulai ya, kamu mulai bisa bernafas dengan lega lah di 4 bulan terakhir ini, karena ada peluang-peluang atau kesempatan-kesempatan juga yang besar ya terbuka ya di 4 bulan terakhir. Good, bagus banget teman-teman ya. Ini untuk cerita kamu yang kedua ya. Cerita kamu yang kedua buat teman-teman Sagittarius. Kita bakalan menuju ke cerita yang ketiga, yuk. Cerita kamu. Aku bahagia, hidup sejahtera di khatulistiwa. Oke ya, kita lihat cerita kamu yang ketiga ya teman-teman ya. Cerita overallnya seperti apa ya? Overall seperti apa sih teman-teman ya? Kita bakalan lihat untuk overall seperti wow. Sagittarius, di cerita yang ketiga ada transformation, lalu juga ada love dan juga ada strength di sini ya. Ini dominan di percintaan ya. Dominan di cinta-cintanya kamu nih teman-teman ya. Dominan di cinta-cintanya kamu. Oke, sepanjang 2023 ini ada karma yang berlaku yang memang harus ibaratnya dipertanggungjawabkan ya, karena ini dominasi mengenai cinta ya buat kamu yang mungkin sudah berpasangan ataupun belum berpasangan tapi ketemu sama orang yang sudah berpasangan ya. Bisa jadi seperti itu. Apa yang diharapkan gak sesuai dengan apa yang terjadi gitu, karena ternyata gitu kan ada pengkhianatan di sana, ketidakadilan di sana, dan ini sepanjang tentang percintaan ya, bukan tentang pekerjaan ya teman-teman ya, tapi tentang percintaan. Hubungan-hubungan yang berbahaya juga diwarnai bolak-balik ke orang yang sama lagi ya, masih menyertai di 2023, karena 2022 ini mungkin masih juga ke bawah ya. Nah, tapi tanggung nih teman-teman ya, tanggungnya adalah tanggung jawab maksudnya. Kalau udah berani milih ya berarti berani yang namanya bertanggung jawab gitu kan, seperti itu. Gimana sih caranya gitu kan, udah tahu nih bacaannya seperti ini, oh ini adalah hal yang bisa diatasi. Jadi ketika ada orang pendekatan dan sebagainya, pastikan kamu tahu dulu nih latar belakangnya seperti apa gitu kan, orangnya kayak gimana ya, pastikan bener-bener sangat tahu banget ya teman-teman kayak gitu. Oke, jangan sampai nanti aduh tahu gitu gitu kan, tahu gitu tuh udah kemarin gitu kan. Alright ya, ini adalah cerita yang overallnya seperti ini, diwarnai seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau memang mau ada perubahan di 2023, kamu mesti melakukan perubahan yang sangat besar sekali. Nggak boleh yang namanya nanggung-nanggung ya dalam hidup ya. Lalu juga diingetin 2023 ini buat apa sih? Sabar banget, dan sayang sama diri ya. Peduli sama diri, peduli sama perasaannya lagi ya. Jangan disiksa terus dong perasaannya aja ya. 4 bulan pertama kita lihat ya, 4 bulan pertama kita lihat. 4 bulan yang pertama ada balance, ada ego, dan juga ada
growth di sini ya. Balance ini tentang apa sih keberuntungan yang bakalan kamu dapat ya teman-teman ya. Keberuntungan yang bakalan kamu dapat ini adalah tentang keadilan ya, keadilan yang mungkin selama ini kamu tunggu-tunggu ya teman-teman, ini kamu bakalan dapat. Jadi kalau misalkan di pekerjaan gitu kan ya, selama ini mungkin pekerjaan kamu jauh lebih mengerikan daripada gaji yang kamu terima. Nah ini kamu bakalan dapat keadilan, kenaikan gaji lah, bonus lah atau apalah yang kayak gitu. Yang di relationship juga kayak gitu, misalkan kamu selama ini dicuekin sama pasangan gitu dan pasangan gak menghargai kamu gitu. Nah ini kamu bakalan dapat keadilan dari hal-hal tersebut gitu kan. Ternyata ibaratnya pasangan kamu gak kayak gitu, tetap memperhatikan tapi dengan cara yang berbeda gitu ya. Lalu juga ada ego di sini ya. Hal-hal yang selama ini kamu perjuangkan itu akhirnya disetujui gitu ya. Pembuktian ya akhirnya bisa diterima. Mereka yang dulu kayak sebelah mata gitu, nggak mandang ya, menganggap kamu adalah salah gitu kan, kurang tepat dengan apa ya. Bahkan ada yang pergi dari kamu, berpaling ya, boro-boro mau ngeliatin, nggak mau gitu ya. Ini pada akhirnya bisa teman-teman ya, akhirnya bisa terbukti bahwa oh benar memang gitu loh, tentang apa yang memang selama ini sudah kamu ingin buktikan ya, seperti itu. Lalu growth, ada growth di sini, which is growth ini adalah tentang apa yang sedang kamu bangun dan kamu kerjakan ya. Jadi banyak hal sih, bukan hanya tentang materi ya teman-teman, tapi bisa aja tentang hubungan kamu dengan seseorang gitu ya. Ada perkembangan lah di sana ya. Lalu kita 4 bulan yang kedua ya teman-teman ya. 4 bulan yang kedua ada vision, reality dan juga ada komitmen di sini. Oke, ini adalah tentang apa yang kamu bangun. Vision dulu ya, vision dulu teman-teman ini. Oke, vision ini adalah tentang apa yang kamu bangun ya selama ini, apa yang kamu kerjakan ini nih ternyata berhasil gitu loh dengan baik ya teman-teman. Jadi pengorbanan kamu itu benar-benar gak sia-sia, waktunya kamu yang terbuang selama ini ya untuk mengerjakan ini ya, ini nggak sia-sia gitu ya. Jadi menuai hasil yang baik, dan keinginan-keinginan, aturan-aturan yang selama ini ingin kamu terapkan dalam hidup ya akhirnya diikutin orang lain mengakui bahwa oh ternyata ini make sense ya, ternyata ini bagus ya, ternyata begitu ya, yang seperti itu loh teman-teman. Lalu ada komitmen ya. Komitmen adalah tentang relasi, tentang hubungan ya, hubungan yang seperti apa sih ya. Nggak harus romantisme ya teman-teman ya, tapi untuk menjalin hubungan misalkan lobbying kayak gitu ya, koneksi dengan seseorang ya, ini kayak disambut gitu ya. Jadi mau berhubungan dengan siapa aja kayak dapat kemudahan ya di 4 bulan yang kedua ini ya. Sekarang kita akan menuju ke 4 bulan ketiga ya. 4 bulan yang ketiga buat kamu ini seperti apa sih ya. Ada hope, ada wisdom dan juga ada emotion. Hope ini adalah tentang peluang-peluang yang akan kamu dapat ya di 4 bulan terakhir, peluang terus kesempatan juga gitu teman-teman ya. Dan ada wisdom adalah tentang perselisihan yang selama ini terjadi ya, ini ada perdamaian di sana. Jadi hal-hal yang kemarin-kemarin ya salah paham gitu kan, beda keyakinan, beda persepsi, beda apa-apa gitu kan ya, ini bisa yang namanya diluruskan ya, seperti itu. Lalu emotion ini tentang halangan-halangan, ujian, rintangan gitu yang selama ini menghalangi ya teman-teman, ini mulai bisa dilalui satu persatu, mulai ada titik terang lah ya, seperti ini. Oke ya, ini bagus nih ya. Mungkin harus survive dulu di tahun 2023, tapi at least di tengah tahun sampai ke belakang ini sudah ada perbaikan di sana. Oke ya teman-teman Sagittarius. Oke, kalau cuma dipikirin pasti akan menakutkan gak sih masa depan ya, pasti gitu kan, karena itu sesuatu hal yang benar-benar unpredictable dan kita gak bisa yang namanya kontrol untuk menjadi seperti apa yang kita mau ya kan, gak bisa yang namanya aku pingin dong masa depanku kayak begini gitu ya, pingin sih boleh gitu, tapi pada kenyataannya seperti apa kita gak bisa controlling hal tersebut, right? Yang bisa kita lakukan adalah melakukan yang terbaik, yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin ya, berdoa dan berusaha ya kan ya sudah, apapun yang terjadi pada akhirnya nanti ya itu adalah nanti.
Semangat ya teman-teman jelang 2023, dan semoga keberuntungan yang kamu dapatkan ini semuanya terjadi dalam hidupnya kamu. Amin. Afirmasikan yang baik. Oke? Right, kita jumpa lagi di next timeless reading. Oh no, this is not timeless ya. Jadi 2023 aja teman-teman ya. Kita bakalan jumpa lagi di next general reading ya, barengan sama Oracle Card Indonesia dan Oracle Card Indonesia Soul Story. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day.